innama ulul albab. Kok tidak dengan nama yang lain? Saya memilih ini, saya seolah-olah memperoleh isyarat dari surat Al-Imran ayat 90 yang bunyinya, jadi ini menginspirasi saya waktu itu. Ayat 90 dari surat Al-Imran bunyinya, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ayat ini turun, kisahnya diceritakan diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kisahnya seperti ini. Pada satu pagi hari, selesai Rasulullah setelah sholat tahajud, kemudian sholat witir. Setelah sholat witir, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu, menyampaikan wahyu, yaitu surat Al-Imran ayat 90 yang bunyinya seperti tadi. Setelah malaikat Jibril menyampaikan ayat itu, Rasulullah duduk termenung lama sekali, kemudian menangis lama, menangis sedih. Menangisnya itu kalau orang Jawa menangisnya sesungguhan. Jadi merasa sedih dengan turunnya ayat ini. Kenapa sedih? Nanti saya ceritakan. Saking lamanya Rasulullah itu duduk termenung dengan kedatangan ayat ini, Bilal yang sudah azan di masjid. Karena Rasulullah di Madinah itu dekat dengan masjid. Jadi kalau bapak-bapak umrah ke Raudhah di Masjid Nabawi itu, di Raudhah itu kecil taman surga, katanya itu disebut sebagai taman surga. Di situ ada mimbar Nabi, dekat mimbar Nabi itu ada rumah Rasulullah. Nah, rumah Rasulullah ke masjid itu dekat. Bila sudah azan sholat subuh, ditunggu Rasulullah kok belum datang. Kemudian Rasulullah ini, Bilal ini memberanikan diri mendatangi bilik Rasulullah. Dijumpainya Rasulullah dalam keadaan menangis terseduh-seduh. Kemudian Bilal memberanikan diri bertanya setelah mengucapkan salam, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapakah engkau di pagi yang buta ini engkau menangis? Kemudian Rasulullah memberikan jawaban kepada Bilal, wahai Bilal, barusan aku kedatangan tamu agung, yaitu malaikat Jibril yang menyampaikan ayat ini. Dibacakanlah ayat itu, diperdengarkanlah ayat itu kepada Bilal. Ayatnya adalah inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mendengar bacaan Rasulullah ini, Bilal bertanya, ya Rasulullah, kalau saya mendengar ayat itu, bukankah ayat itu begitu agung maknanya dan begitu indah susunan kalimatnya? Mengapakah engkau menangis ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, wahai Bilal, ketahuilah, aku melihat di akhir zaman nanti banyak orang yang tidak mengerti tentang ayat ini dan ayat-ayat yang sejenisnya, yang mengabaikan ayat ini dan ayat-ayat yang sejenisnya.
itu diabaikan oleh umatku nanti di akhir zaman. Karena itu aku sedih, karena sedih aku menangis. Ketahuilah wahai Bilal, kemudian Rasulullah mengatakan, wailul liman qara'aha wa lam yufaqih fiha. Celakalah orang-orang yang membaca ayat-ayat, yaitu ayat-ayatnya, yaitu ayat-ayat Al-Quran, wa lam yufaqih fiha, dan tidak memikirkan isi kandungan ayat-ayat itu. Saya kemudian mencari tahu seberapa banyak tentang tadi ayatnya tentang ulul albab, seberapa banyak ayat tentang mengungkap ulul albab. Dalam Al-Quran itu disebut ulul albab sebanyak 16 kali, dan itu berkaitan dengan fenomena kehidupan manusia. Tidak banyak yang memahami tentang ayat-ayat kehidupan alam, kehidupan manusia. Orang-orang yang memikirkan kehidupan alam, kehidupan manusia dengan dasar ayat-ayat Al-Quran yang diinspirasi dari Al-Quran, itulah yang disebut ulul albab. Ayatnya tadi kalau kita artikan, inna fi khalqis samawati, sesungguhnya dalam penciptaan langit wal ardh dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, silih berganti dan silih bergantinya malam dan siang, silih bergantinya malam dan siang. La ayat ini ulil albab, terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Siapakah ulul albab itu? Kalau penjelasan secara istilah definisi ulul albab, ulu itu artinya memiliki. Al-albab dari kata-kata lu itu setelah saya cari kanan tafsir dan kamus, lu itu artinya intisari sesuatu, intisari hakikat sesuatu. Misalkan kacang itu terbungkus dengan kulit. Ada kulit luar dan kulit dalam. Kulit luar yang keras, kulit dalamnya kulit aneh. Tapi kacangnya belum kelihatan. Itu harus dikupas untuk bisa mengetahui kacang. Nah, kacang itulah disebut luh. Isi kacang itu disebut luh. Nah, ulul albab adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang intisari sesuatu, hakikat sesuatu. Tapi diartikan dalam terjemahan Quran itu, ulul albab adalah orang yang mau berpikir. Dan memang betul, untuk bisa mengetahui isi sesuatu yang terdalam, pengetahuan, itu harus mengupas kulit-kulit luarnya agar kita tahu dalamnya. Itulah ulul albab. Kemudian tadi inafi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Wa ikhtilafil laili wan nahar, yaitu silih bergantinya malam dan siang. Kita selama ini hanya kita tahu kulitnya, bahwa matahari terbit pagi sampai sore siang, nanti tenggelam malam, tiap hari begitu. Tapi apa yang terjadi sesungguhnya kalau ulama berpikir berdasarkan surat ini tadi? Dia memikirkan tentang perguliran siang dan malam itu. Ya, tapi secara kemudian, secara teknologi, siapakah ulul albab? Diterangkan dalam kalau berikutnya dari ayat-ayat itu. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, baik dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang ingat, selalu berzikir kepada Allah, yadhkuruna Allah, qiyamah berdiri, wa qu'udan duduk, wa 'ala junubihim dia berbaring. Kemudian dalam keadaan itu seraya dia wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dia selalu memikirkan
bagaimana penciptaan langit dan bumi. Sekarang kita bertanya, kalau kita berzikir, kita kira-kira kita ini sedang memikirkan penciptaan langit dan bumi tidak? Kita memikirkan penciptaan diri kita tidak? Barangkali kita belum sampai pada ulul albab. Nah, kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Rabbana ma khalaqta hadza. Tidaklah Engkau ciptakan semua ini batilan, batil, sia-sia, muspro. Allah menciptakan alam itu tidak sia-sia, menciptakan perguliran malam dan siang itu tidak sia-sia, artinya muspro. Semuanya ada hikmahnya, ada manfaatnya, itu kalau digali dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran hanya dengan menghafal, kita tidak mendalami ilmu-ilmu alat yang lain, bahasa Arab, tafsir dan lain-lain, kita tidak akan menggali, tidak akan bisa menggali. Kenapa terjadi pergantian siang dan malam? Kita kalau belajar astronomi, kita akan mengetahui bahwa yang berputar itu bumi, matahari di dalam bumi berputar. Dalam putaran satu lokasi itu 24 jam lamanya selama satu hari. Sehingga terjadi siang, ketika berputar begini, sebelah sini yang siang, sebelahnya sini malam, terus begitu. Itu kalau itu terjadinya siang dan malam. Kemudian kalau kita sering membaca surat Ar-Rahman, kita menjumpai satu ayat, Rabbul Masyriqi, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini, Rabbul Maghribaini wa Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Tuhan yang memelihara dua tempat terbit matahari, wa Rabbul Masyriq wa Rabbul Maghribaini, dan dua tempat terbenamnya matahari. Loh, itu ketika saya masih SMP, saya membaca ayat ini, saya bertanya, matahari terbit itu ya satu tempatnya timur, matahari tenggelam itu ya satu tempatnya di barat. Tapi surat Ar-Rahman ini ayat dalam surat Ar-Rahman itu disebut Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbit matahari. Jadi matahari itu punya dua tempat terbit. Padahal selama ini pemahaman kita terbitnya matahari di timur. Tapi ini disebutkan dalam surat Ar-Rahman, dua tempat terbit dan dua tempat terbenam. Kita tidak menyadari ternyata. Misalnya kita lihat nanti di bulan November tanggal 20 terus sampai tanggal 30 Desember, puncaknya tanggal 20, terakhir tanggal 30 Desember, matahari itu kita amati, itu orbitnya di timur tapi sisi selatan. Nanti di bulan November, bulan Juni, bulan Juni itu matahari terbit di sebelah timur tapi sisi barat, di sisi utara. Nah, inilah yang menyebabkan munculnya musim-musim. Kalau bumi bagian utara sebelah utara khatulistiwa, ketika matahari itu di bulan November Desember terbitnya di sebelah selatan, timur selatan, maka utara musim dingin dan malamnya lebih panjang daripada siangnya. Nanti kalau bulan Juli itu
itu matahari terbit itu sebelah utara. Itu sebelah selatan khatulistiwa. Itu malamnya lebih panjang dan itu musim dingin, sebelah utara musim panas. Karena itu kalau kita lihat hari bulan Desember, hari Natal itu di televisi sering kita lihat di Eropa, di daerah-daerah subtropis itu selalu musim salju. Itu kenapa? Karena matahari di bulan Desember itu terbitnya sebelah selatan. Nah inilah yang disebut dalam surat Ar-Rahman itu Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Tuhan yang memelihara dua tempat terbitnya matahari dan Tuhan yang memelihara dua tempat terbenamnya matahari. Nah, ayat-ayat yang semacam ini bisa dipahami oleh orang-orang yang menggunakan pikirannya. Gaya pikir itulah yang disebut dengan ulul albab. Satu ayat lagi misalnya dalam surah As-Sajdah ayat 5, "Walladzi ja'ala syamsa wal qamara walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinin wal hisab." Dialah Allah, Tuhan Allah, walladzi ja'ala syamsa diya'an, yang menjadikan matahari itu bersinar, wal qamara nuron, disebut situ syamsa ja'ala syamsa dia bersinar, wal qamara nuron itu bercahaya. Kenapa matahari disebut diaan dan kemudian bulan itu atau qamar itu nuron bercahaya? Kenapa? Kita padahal melihat sinar bulan. Karena matahari itu mengeluarkan energi sendiri, yaitu ledakan-ledakan gas helium yang menghasilkan panas. Tidak tahu berapa derajat Celcius, berjuta-juta derajat Celcius, memancarkan panas dan itu memancar seluruh sistem tata surya kita yang menghasilkan energi panas. Sedangkan bulan qamar nuron bercahaya. Kenapa? Karena mata bulan itu tidak memancarkan energi, dia hanya memantulkan energi cahaya dari matahari. Karena itu posisi bulan itu kalau pas tanggal muda ke arah bumi, ini matahari, bulannya kecil kayak alis gitu. Nanti tanggal tua juga gitu, kembali kepada seperti tanggal muda. Itu karena pantulannya terhalang oleh bumi. Nah itulah, ini bisa dipahami. Dan dari ayat itu surat As-Sajdah itu wajah ada samsawal dia wal qamara nuran wa qaddarahu manazila ta'lamu, dan kemudian dia menetapkan garis edarnya, manzilahnya, garis orbit dari bulan itu. Kita lalu ada dasinin dari ketetapan Allah tentang garis edarnya bulan itu, kita bisa mengetahui ada dasinin, yaitu jumlah tahun, wal hisab, dan perhitungan. Kita bisa melakukan perhitungan. Nah, ini butuh ilmu yang disebut dengan astronomi untuk bisa mengukur sistem penanggalan. Apa betul sih penanggalan hijriah itu disertai dengan perjalanan bulan itu? Ya ini dihitung. Nah, berkaitan dengan itu saya sudah membuat ini buku saya, Kosmologi Qur'ani, ikhtiar mencari titik temu nalar sains dan nalar agama. Kenapa ini saya buat? Karena saya diinspirasi dari surat Al-Imran tentang ulul albab. Karena itu saya menginginkan
lingkungan masyarakat kita itu menjadi generasi ulul albab yang mengerti agama bukan permukaannya, tetapi menggali ilmunya yang terdalam. Karena itu saya memfasilitasi bersama teman-teman jamaah ulul albab waktu itu. Musola ini kita tidak beri nama dengan tokoh-tokoh tertentu yang nanti saya cenderung itu bisa kultus individu, bisa kultus golongan. Saya tidak ingin itu musyrik. Saya namakan, kemudian saya buat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kita bahas bareng-bareng. Pada waktu itu ada Pak Surya Mahfud. Ini ada ART-nya. Namanya ulul albab. Saya juga karena dasarnya adalah surat Ali Imran ayat 90 dan lain-lain. Jadi saya ingin mengajak kepada jamaah ulul albab untuk mengkaji Al-Quran itu dengan kandungannya. Karena saya takut sebagaimana Rasulullah menangis di Wailul liman qara wala yufaqih. Celakalah orang-orang yang membaca ayat-ayat, yaitu ayat-ayat Al-Quran, wala yufaqih, tidak mau memikirkannya, memikirkan kandungan Al-Quran, tidak dipikirkan, celaka itu. Buktinya kita ini dalam sebagai semua aspek kita itu sudah ketinggalan dengan umat yang lain. Dulu Islam pernah jaya di Baghdad dan di Spanyol, di timur di Baghdad, di barat di Spanyol, Grenada. Kenapa itu bisa jaya? Karena orang-orang menggali ayat-ayat, isyarat-isyarat ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, melahirkan disiplin-disiplin ilmu. Muncullah tokoh-tokoh ilmuwan Muslim pada waktu itu di masa, maka muncullah kejayaan Islam yang disebut dengan the golden age in Islam, masa kejayaan Islam. Kalau kita ingin jaya, umat Islam ingin jaya, ya kuncinya ilmu pengetahuan. Jangan bilang gak penting gelar doktor, gak penting gelar profesor. Nah, itu orang mendem, orang kaplok. Ya, saya dengar ceramah ini di sini. Gak penting gelar doktor, gak penting gelar profesor. Begitu. Ih, kok begini ya? Ini wawasannya pendek ini. Ini gak perlu diingat gitu. Gak perlu diingat. Saya tinggal uang itu. Itu karena menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Ya memang gak penting gelar doktor dan profesor. Yang penting itu kita menggali ilmu. Kita tidak perlu kuliah, yang penting menggali ilmu. Syukur-syukur kita bisa kuliah untuk mencari gelar itu. Gelar itu agar temuan-temuan kita bisa diakui oleh dunia karena kita memiliki gelar. Kalau kita menemukan sesuatu ilmu pengetahuan, tapi kita tidak punya otoritas karena tidak punya gelar, ya kita tidak diakui. Saya kira itu mungkin bahwa kita harus menjadi ulul albab dari tingkatan yang bermacam-macam. Mungkin dari yang terberat, nanti kalau sudah ceramah-ceramah depan, saya akan sampaikan ayat-ayat berkenaan dengan ini fenomena-fenomena kayak ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.